ada dinamika politik yang sangat tinggi sekali pada periode-periode tahun itu. Presiden Soekarno misalnya juga selalu meminta bahwa kampus itu harus menjadi alat revolusi terdepan kayak gitu kan, garda revolusi terdepan. Jadi upaya untuk pertama melakukan dekolonisasi, tapi kemudian juga memperkuat identitas bangsa dan seterusnya kayak gitu. Ya, jadi kemudian kampus juga menjadi banyak sekali menjadi kayak tempat impian dari generasi muda Indonesia untuk bisa mencapai cita-cita ya, gitu. Jadi banyak tingkat enrollment-nya menjadi sangat tinggi sekali gitu kemudian perkembangan kampus dan seterusnya. Nah, untuk itu dari level kebijakan ya pemerintah Indonesia waktu itu mendorong kampus Indonesia untuk bekerja sama dengan kampus-kampus internasional juga. Dan waktu itu kan sebelum nanti demokrasi terpimpin tahun 59 itu bahwa Presiden Soekarno memberikan kebebasan luar biasa. Jadi bagi kampus dan juga dunia perguruan secara keseluruhan untuk bekerja sama baik itu dengan blok barat maupun blok timur ya. Kita harus sampaikan itu bahwa pasca Indonesia merdeka itu sebenarnya dalam konteks global kan ada perang dingin ya kayak gitu. Jadi dan dunia internasional khususnya blok barat maupun blok timur tentu melihat Indonesia sebagai potensi juga ya, maksudnya negara penting yang harus juga direngkuh oleh mereka. Jadi salah satu bantuan yang sering diberikan itu selain ke pembangunan ekonomi gitu kan, militer juga di bidang pendidikan. Nah jadi akhirnya kampus menjadi bagian tak terhindarkan gitu dari proses kita menyebutnya ya pembentukan kebijakan politik luar negeri Indonesia waktu itu. Itu dari sisi negara ya kayak gitu. Kemudian juga itu berdampak dalam banyak hal. Jadi misalnya nanti kita semua tahu bahwa bantuan keuangan, bantuan teknis, bantuan misalnya profesor, buku dan seterusnya itu mengalir dari dua pihak ini dari Amerika, blok barat gitu kan. Inggris gitu dan juga ada blok timur Uni Soviet. Jadi waktu itu. Nah, itu artinya pada saat itu sebenarnya sampai dengan tahun 50-an akhir itu suasana kampus sangat dinamis. Dan di tengah kampus sendiri ada dinamika mahasiswa punya kebebasan untuk membentuk organisasi, kemudian tentu dengan orientasi politiknya sendiri-sendiri kayak gitu. Dan dalam banyak hal juga ada beberapa beberapa organisasi yang juga ditengarai itu merupakan bagian dari partai politik, misalnya kan waktu itu.